Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Alhamdulillah syukur kami telah menyelesaikan strategi deep learning pada kegiatan komunitas belajar di SD Negeri Bapak Margomulyo. Kegiatan ini kami lakukan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 bertepatan dengan Hari Guru Belajar Indonesia. Kemudian kami presentasikan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 dan kami evaluasi serta refleksi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempercepat peningkatan pemahaman guru tentang deep learning. Harapan kami kegiatan seperti ini dapat menjadi budaya dan solusi untuk memahami pengetahuan-pengetahuan baru. Demikian paparan kami, selamat menyaksikan. Bu Lena, dari hasil bedah buku yang kita laksanakan, apa yang Ibu ketahui tentang makna deep learning dalam pendidikan? Makna deep learning dalam pendidikan adalah sebuah pendekatan yang holistik dan berpusat pada peserta didik untuk membangun pemahaman konseptual, berpikir kritis, kreatif, serta pembelajaran mandiri, serta menciptakan rasa ingin tahu peserta didik. Nah, ciri utama dalam pembelajaran deep learning yang pertama, pemahaman konseptual, di mana peserta didik tidak hanya menghafal fakta atau prosedural, tetapi peserta didik benar-benar memahami inti dari materi tersebut. Yang kedua, transfer pengetahuan, di mana peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya dengan kehidupan sehari-hari. Ciri yang ketiga yaitu keterlibatan aktif, di mana peserta didik tidak hanya penerima yang pasif, tetapi partisipasi aktif dalam proses pembelajaran, seperti kegiatan tanya jawab, berdiskusi, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Ciri yang keempat yaitu pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana peserta didik didorong untuk mengingat, tidak hanya mengingat dan memahami fakta saja, tetapi peserta didik dapat menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta pembelajaran serta dapat mengembangkan di kehidupan sehari-hari. Ciri yang terakhir yaitu koneksi dalam kehidupan nyata, di mana kegiatan ini biasanya menggunakan studi kasus, contoh konkret, ataupun percobaan, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menggembirakan. Ya, terima kasih informasinya. Ya. Bu Ratna, menurut Ibu, bagaimana landasan teoritis dan filosofis dalam mendukung learning dalam proses pembelajaran? Secara teoritis, metode deep learning berdasar pada konsep siswa, di mana pengetahuan bisa melalui pengalaman dan refleksi. Sedangkan dari sisi filosofis, pendekatan ini sejalan dengan pandangan humanis yang menekankan potensi unik setiap individu. Saya memahami bahwa deep learning merupakan metode sebagai subjek utama pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang bagi siswa untuk berpikir, bereksplorasi, dan menemukan makna sendiri dari proses belajar. Pak Alam,
apa yang Bapak ketahui tentang dimensi-dimensi kunci dari deep learning? Jadi Pak, dimensi-dimensi kunci deep learning merupakan upaya untuk mendorong pembelajaran secara mendalam. Artinya tidak hanya fokus menghafal. Jadi peserta didik diajak untuk memahami makna, mengartikan konsep, berpikir kritis, serta dapat mengaplikasikan pengetahuannya di dunia nyata. Nah, untuk secara umum, kunci-kunci deep learning itu ada 5 Pak. Yang pertama itu adalah pengetahuan tentang konseptual. Maksudnya peserta didik tidak hanya tahu tentang apa, jadi mereka tahu tentang konsep mengapa dan bagaimana. Yang kedua itu adalah transfer pengetahuan. Maksudnya transfer pengetahuan pengetahuan itu dapat ke dalam konteks yang baru. Yang ketiga itu adalah berpikir tingkat tinggi. Maksudnya dapat ada 3 itu berpikir tingkat tinggi. Yang pertama itu adalah analisis, yang kedua sintesis, yang ketiga itu adalah evaluasi. Kemudian yang keempat itu adalah ada refleksi dan metakognisi. Artinya peserta didik dapat berpikir tentang dirinya sendiri dan belajar mengenai dirinya sendiri. Yang terakhir itu ada konektivitas dan kolaborasi Pak. Maksudnya mereka dapat bekerja sama dan dapat menentukan tujuan dengan makna yang sama. Baik, terima kasih Pak Elam atas informasinya. Pak Dona, bagaimana cara merancang pembelajaran yang mendorong deep learning? Baik, terima kasih Pak Hakim atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan strategi yang kita lakukan untuk mendorong pembelajaran yang mengacu pada deep learning, yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman mendalam. Yang kedua, memilih dan mengorganisir materi pembelajaran secara esensial. Untuk yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang memicu keterlibatan kognitif peserta didik. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi untuk mendukung pembelajaran dalam. Contohnya seperti menggunakan tablet, whiteboard, kemudian quizzes, Google dan sebagainya. Dan yang terakhir yang kelima, dengan melakukan diferensiasi pembelajaran, di mana peserta didik dapat belajar sesuai gaya belajar, minat dan pemahaman peserta didik setiap peserta didik masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya Pak Dona. Sama-sama. Bu Umi, bagaimana peran guru sebagai fasilitator deep learning? Dalam pembelajaran deep learning, peran guru bertransformasi dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator, kolaborator, dan pembangun budaya belajar. Guru tidak hanya menjadi sumber ilmu tunggal, tetapi guru dapat membantu siswa untuk membantu dalam mengaktifkan rasa ingin tahu siswa, membantu penyelidikan dan eksplorasi siswa, dan membangun atau menciptakan lingkungan belajar yang positif. Terima kasih informasinya Bu Umi. Bu Adianti, menurut Ibu bagaimana penerapan manfaat asesmen dalam deep learning? Melalui asesmen deep learning, saya bisa melihat sejauh mana siswa memahami, menerapkan, dan mengaitkan pengetahuannya dan Bu Ira, bagaimana cara menerapkan deep learning pada semua mata pelajaran? Oh iya Pak, pendekatan deep learning ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran seperti bidang studi bahasa Indonesia. Misalnya anak-anak menulis teks eksplanasi berdasarkan hasil observasi lingkungan. Mata pelajaran IPA misalnya melakukan eksperimen dan menarik kesimpulan dari pengamatan. Lalu pelajaran matematika misalnya memecahkan masalah dunia nyata menggunakan konsep hitung. Untuk mata pelajaran PKN misalnya menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pelajaran SPDP mengekspresikan ide proyek lingkungan melalui karya seni. Saya menyadari bahwa deep learning membuat pembelajaran lebih integratif, kreatif, dan kontekstual. Ya, terima kasih Bu Ira atas informasinya. Sama-sama Pak.
bagaimana cara mengevaluasi dan mengembangkan program mengevaluasi program perlu dilakukan dengan melakukan evaluasi secara berkala melalui refleksi guru dan siswa, umpan balik dari orang tua siswa, serta hasil belajar dan karya nyata. Saya belajar bahwa pengembangan program deep learning bukan proses sekali jadi, tetapi berkelanjutan untuk memperbaiki pembelajaran agar berdampak pada peserta didik. Terima kasih. refleksi dan evaluasi apa yang kita dapatkan dari hasil bedah buku yang kita laksanakan di sekolah kita, Pak? Refleksi dan evaluasi dari tiga buku yang ada di sekolah kita membuat saya semakin yakin bahwa pembelajaran dalam atau deep learning dapat menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan pembelajaran yang berkualitas bagi guru dan peserta didik di sekolah ini.